Pemirsa Gatra TV, Anda kembali menyaksikan Gatra Insight. Selanjutnya, saya dengan Pak Agudito akan membahas mengenai beberapa status siaga dan juga status bencana sosial yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Kira-kira Pak Agudito sudah sejauh mana status dari bencana sosial ini mempengaruhi atau juga membuat masyarakat tetap di rumah saja, tetap waspada dan juga tetap untuk menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing? Oke, yang menarik dari pemutusan ini bencana dan tidak itu kan sebenarnya begitu wabah ini datang, banyak negara melakukan kebijakan ya, penguncian wilayah atau disebut lockdown, disebut juga bisa juga karantina wilayah, isolasi daerah dan sebagainya. Tapi memang itu isolasinya terbatas, ada yang kota kecil, kota besar, sampai berapa klaster kota itu dikunci gitu loh, orang nggak boleh keluar kemana-mana gitu. Nah, Indonesia itu ketika mau memperlakukan ini, redaksi Gatra menuliskan bahwa masih ada semacam saling tolak ulur gitu loh. Jadi ini bencana, tapi akan berefek kepada sektor-sektor macam-macam, terutama ekonomi. Maka kalau ini diberlakukan lockdown, apakah kita mampu melakukan lockdown itu? Karena kan konsekuensinya ada lockdown itu. Kita harus menanggung secara ekonomi, secara sosial, gitu kan, dan sebagainya orang-orang yang terkunci itu gitu loh. Jadi seperti pasokan makanan, minuman, logistik dan sebagainya itu harus dijamin gitu loh. Karena orang nggak bisa kemana-mana dan barang dari luar dan sebagainya nggak bisa bebas. Jadi perekonomian terhenti, otomatis itu harus ada yang membackup gitu loh. Dan akhirnya kita memutuskan yang disebut PSBB gitu ya, pembatasan sosial berskala besar. Dan penerapannya itu terbukti tidak serentak. Pemberlakuannya juga berbeda-beda di setiap daerah. Dan ternyata dari segi pemahaman, mungkin 90% lebih orang Indonesia paham dengan PSBB gitu loh. Apa maksudnya? Ya, tapi implementasinya itu yang harus dipertanyakan kan. Terbukti juga kita sebenarnya ini semacam lockdown tapi skalanya agak longgar gitu loh. Terbukti transportasi masih jalan, meskipun dibatasi waktunya, tapi orang masih bisa berpergian dari daerah zona merah ke zona merah yang lain gitu kan, dan itu berefek kan juga penularannya makin tajam. Tapi yang menarik itu kalau terkait dengan penetapan ini PSBB atau lockdown dan sebagainya, itu yang penting penyebarannya itu diperlambat dan jangan sampai terjadi lonjakan kurva. Karena Gatra juga menyajikan berapa kapasitas rumah sakit di Indonesia yang bisa menangani ini, kemudian tenaga medis dan sebagainya, kemudian juga alat-alat peralatan yang APD dan sebagainya kita serba terbatas pada awal-awal bencana ini meledak di Indonesia ya. Dan ini membuat kewalahan dan dalam tanda kutip kepanikan publik gitu kan. Karena juga pemberitaan bersebarnya berita-berita tentang kematian kan sangat mengerikan gitu kan. Tapi lama-lama publik udah mulai paham dan mulai sadar gitu ya, waspada. Dan kira-kira untuk garda depan kesehatan sendiri Pak Agudito, apakah dari tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan ini sudah mumpuni untuk menghadapi wabah ini, akan karena perbandingan adalah orang yang terinfeksi dengan jumlah tempat tidur di rumah sakit. Apakah memang ini sudah tercukupi sendiri atau seperti apa? Oke. Yang menarik dari fenomena pandemi ini ya, itu Indonesia belum pernah punya pengalaman kena pandemi sekeras ini. Negara-negara lain punya pengalaman, karena dia punya pengalaman sehingga dia responnya itu lebih matang, lebih terencana, memitigasi, kemudian memplanning dan sebagainya. Nah, Indonesia masih nol soal ini. Bahkan kalau kita lihat petinggi-petinggi kita, pengambil kebijakan masih menganggap remeh virus ini. Tapi begitu riset-riset, pembuktian menemukan dan sebagainya, virus ini nggak bisa dianggap remeh, baru mulai merespon dengan cepat gitu loh kan. Dan responnya sendiri kalau kita lihat persiapannya juga berjenjang gitu loh. Meskipun cepat juga kita. Jadi misalnya penyediaan rumah sakit, kemudian APD, kemudian ventilator, kemudian obat-obatan dan sebagainya. Dan terbukti Indonesia dalam hal ini itu bisa menekan gitu loh. Kan sebenarnya ada prediksi-prediksi kan. Jadi berbarengan dengan virus masuk ada prediksi kapan sih ini puncaknya dan sebagainya. Ada pemodelan ya, ini skenario-skenario terburuk yang mengatakan bahkan setelah Maret, April, Mei itu ada lonjakan sampai 25.000, bahkan lonjakan total sampai
106 atau 109 ribu itu pada Juni-Juli gitu loh. Tapi kita mencoba meredam ya, kita mencoba meredam itu dan itu berhasil. Terbukti Mei prediksi puncaknya itu diprediksi sampai 25.000, tapi kita sampai sekarang masih 14 ya, 14-15 ribu ya. Jadi ini kita sebut keberhasilan juga boleh, karena memang terbukti ini bisa penyebarannya bisa percepatannya diredam dan ya orang dikendalikan lah istilahnya. Ini nilai lebih dan hampir semua rumah sakit sekarang itu bisa menerima pasien ini, terutama yang rujukan-rujukan di daerah hampir tersebar rata. Kompetensinya juga ada, kemudian untuk tesnya ya, tes cepatnya, rapid testnya, kemudian tes PCR-nya juga udah ada. Dan karena tes penemuannya itu lebih dini, bisa lebih cepat, itu yang penanganannya lebih cepat, responnya lebih cepat. Itu yang penting, karena tracing itu penting. Tracing kemudian mengatasi seperti apa, itu yang dilakukan di Bali. Mengapa percepatannya sangat rendah, itu karena dia deteksinya cepat sekali gitu loh. Jadi kuncinya memang di di awal-awal itu gimana sumbernya dari mana, telusuri lebih jauh dan itu ditangani langsung fokus dan jangan menyebar sampai kemana-mana. Itu kuncinya dan itu ada nilai plusnya untuk Indonesia meskipun ini pengalaman pertama ya untuk yang kasus bersifat pandemi. Oke, berbicara mengenai tadi Pak Gurito sempat singgung mengenai ekonomi juga. Ini kan sudah memukul sektor ekonomi baik formal maupun informal, sudah ada kurang lebih 2,5 melonjak hingga 5,2 pengangguran atau PHK juga yang terjadi kala pandemi dari Maret hingga Mei pertengahan ini. Nah, kira-kira apakah memang dari sektor ekonomi sendiri ini sudah siapkah atau memang ada langkah-langkah atau tindakan yang diambil pemerintah? Mengingat angka ini kan berubah-ubah nih dari beberapa kementerian, lembaga juga memprediksi angka ini berubah-ubah atau seperti apa penanggulangannya? Oke, kalau angka-angka itu ada prediksi dan ada skenario. Jadi kemungkinan kalau ini berlangsung parah dan berapa lama, ini akan berefek kepada ekonomi yang lebih tajam atau lebih mendalam. Tapi bahwa PSBB sendiri ya, pelaksanaan dari physical dan social distancing itu memukul sektor-sektor yang terkait dengan pariwisata, dengan akomodasi, dengan transportasi dan sebagainya. Transportasi dihentikan, kemudian physical distancing, social distancing dilakukan, otomatis toko-toko, mall, kuliner, wisata terhenti, dan itu berefek kepada berapa perusahaan yang dia menghentikan operasinya. Bahkan ada yang sudah menyatakan kebangkrutan. Dan efeknya itu selain merumahkan orang, itu juga membuat PHK, gitu ya. Dan orang yang artinya menciptakan pengangguran baru gitu kan. Dan tingkat penganggurannya ini yang menjadi tantangan pemerintah gitu. Sebenarnya kan orang jangan sampai terpapar oleh virus, tapi dia juga jangan terkapar karena jadi jatuh miskin gitu kan. Kena kelaparan juga. Dan ini berapa kebijakan langsung diberikan oleh pemerintah, tapi efek dari kebijakan itu sendiri itu di lapangan masih masih compang-camping ya. Bansos misalnya, itu soal nggak merata. Datanya itu data lama, ya serampangan juga itu kan. Masuk data 2011 untuk sekarang, padahal orangnya udah nggak ada, nggak tepat dan sebagainya. Dan sebagian pemberitaan-pemberitaan yang terbaru, temuan-temuan yang terbaru membuktikan bahwa itu ada aspek politisnya juga itu kan. Selain nggak tepat, juga ada bau-bau politisnya juga. Bahkan ada yang bantuan sosial dari pusat itu ada label-labelnya dan sebagainya gitu loh. Jadi kayak dihitungnya, tapi dari situ juga itu ada yang menarik. Jadi publik itu, masyarakat itu di akar rumput itu mulai membangun solidaritas gitu loh. Jadi kita ada aksi menengok tetangga. Gimana sih tetangga sebelah, dari aspek dasarnya ya, makanan, minuman tercukupi atau enggak itu kan. Apalagi di bulan puasa ini dan sebagainya, itu level solidaritas orang untuk mendermakan kelebihannya kepada yang lain itu kan, pemberian zakat dan sebagainya itu mungkin akan juga membantu efek buruk dari COVID itu sendiri gitu loh. Nah, kira-kira ada satu statement yang membuat saya sangat-sangat ada harapan juga bahwa banyak tantangan tapi optimis
pandemi ini, pagebluk ini bisa segera terlewati, Pak Gurito. Nah, kira-kira apakah memang ada sedikit harapan yang bisa dibangun oleh beberapa kementerian atau juga teman-teman peneliti agar pandemi ini bisa segera berlalu atau seperti apa? Oke, kalau optimis jelas ya, pemerintah melakukan, dan masyarakat Indonesia optimis menghadapi ini gitu kan. Mungkin ada bencana-bencana sebelumnya yang bencana sosial ya, kemudian bencana alam. Kita udah melewati berapa ya kan, bencana alam, kerusuhan dan sebagainya kan, kita pernah juga melewatinya sampai berpekan-pekan. Kemudian kalau di Jakarta ada banjir, kita aktivitas ekonominya juga terhenti dan sebagainya. Tapi ini beda karena ini menyangkut nyawa ya, virus ini karena juga sangat membunuh, meskipun fatalitasnya, tingkat fatalitas kematian membunuhnya itu nggak terlalu dibanding Ebola dan sebagainya. Tapi ini penularannya sangat tajam, tapi juga bisa membunuh, terutama oleh orang-orang yang memiliki penyerta penyakit kronis sebelumnya gitu kan. Nah itu harus itu. Tapi Indonesia optimis gitu kan. Kemudian pemerintah kebijakannya udah belajar dari pengalaman negara lain. Dia juga belajar mengevaluasi dari kebijakan yang sebelumnya. Juga pemerintah juga harus membuka telinga dan mata terhadap masukan dari para pakar di luar pemerintahan. Itu yang penting karena mereka juga memiliki data, kekuatan argumentasi yang itu juga akan menutup kelemahan atau bolong kebijakan-kebijakan dari pemerintah gitu kan. Ini yang sisi menariknya dari optimisme itu gitu. Dan statement yang menarik dari Pak Presiden kan, kita berdamai dengan COVID, bukan kita ngalah dengan COVID ya. Itu beda sekali gitu ya. Jadi kalau kita menyebutkan kita berdamai, mungkin kita akan hidup bergaul seiring dengan banyak virus yang beredar. Tapi level kita berubah. Level imun kita menjadi lebih imun, kita lebih menjadi sehat, kita memperhatikan faktor higienitas gitu kan. Kemudian ada faktor-faktor lain juga yang membantu kita tetap optimis gitu loh, menghadapi level atau kebiasaan atau yang disebut kenormalan baru gitu loh. Mungkin tidak akan seperti semula sebelum COVID menyerang kita, menginvasi kita, tapi ada perubahan-perubahan yang sangat berbeda sehingga kita menjadi lebih imun, lebih solider, kita lebih mencegah penyebaran itu menjadi invasi yang mematikan gitu. Oke, semakin menarik pemirsa Gatra TV, perbincangan saya dengan Pak Gurito, tapi Gatra Insight harus rehat sejenak.